Tidak, kumohon jangan, keluarga Bermot tidak akan menyetujui ini. Pria parubaya itu berteriak panik. Keluarga Yuan yang mengerjakannya, bukan hak keluarga Bermot untuk menolaknya. Pria di kejauhan berkata dengan samar setelah selesai menelepon. Pupil mata pria parubaya itu melotot. Dia adalah keluarga inti dari keluarga Bermot. Dia tahu apa yang diwakili keluarga Yuan, juga tahu kekuatan keluarga Yuan. Bagaimanapun berdasarkan 4 keluarga elit teratas, 4 keluarga elit terakhir sebenarnya tidak layak disebut bagian dari keluarga elit, ditambah lagi keluarga Bermot, mereka hanya keluarga elit baru. Dr. Jensen, ampuni nyawaku. Pria parubaya itu sangat menyesal saat ini. Sial, dia seperti memiliki sepasang mata anjing. Dr. Jensen terkenal di ibu kota, tetapi dia tidak mengenalnya. Siapapun yang baru saja menyentuh keluargaku, patahkan tangannya. Jensen juga mengabaikan pria parubaya itu, setelah sepatah kata diucapkannya lalu dia pergi. Ah, tanganku. Tuan Gani, Menir dan pelayan semuanya berteriak sedih. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, orang-orang dari 2 Raja Surgawi dengan cepat menghancurkan tangan mereka dengan jeruji besi. Menir dan Tuan Gani memelototi pelayan dengan galak. Ini sebenarnya adalah masalah sepele, tetapi pelayan murahan itu menjadikan masalah ini menjadi besar. Sekarang, bahkan keluarga Bermot juga terlibat. Melihat pria parubaya itu lagi, dia sedang menjawab telepon sekarang. Toby, apa yang membuatmu gila? Apa kamu dipusingkan oleh Dr. Jensen? Dr. Jensen juga telah menghilangkan keluarga Woodley dari keluarga elit. Kita bahkan lebih rendah dari keluarga Woodley, bisakah melawannya? Sekarang, keluarga Bermot telah dihancurkan. Setelah mendengar panggilan itu, pria parubaya itu duduk di tanah. Meskipun Jensen tidak mematahkan tangannya, hukuman yang diberikan kepadanya lebih berat daripada mematahkan kedua tangannya. Ia tidak pernah membayangkan, Jensen sebagai menantu keluarga Miller, telah berkembang sampai ke titik seperti itu. Rumor mengatakan, saat Jensen pertama kali datang ke ibu kota, keluarga elit Miller telah mempermalukannya. Tetapi sekarang, keluarga Bermot yang makmur telah tiada. Maya dan Renata juga menyusul Jensen sekarang. Apa ada masalah? Jensen berhenti berjalan dan menatap mereka dengan samar. Renata tampak malu, tidak tahu harus berkata apa. Setelah membeli mobil, lekas kembalilah. Jensen mengakhiri kalimat itu dan berbalik pergi. Renata menatap menantunya, tak bisa menahan diri untuk waktu yang lama. Akhirnya, dia berbisik, terima kasih. Hanya diri sendiri yang dapat mendengar suara kecil itu. Maya yang berada di sebelahnya langsung tersenyum. Kamu ini, punya mulut yang keras dan hati yang lembut, meski dulu kamu selalu mengganggu Jensen, tetapi kamu juga memikirkan keluarga Miller. Jensen tidak akan menyalahkan MU. Minta maaflah secara langsung. Maafkan aku. Mata Renata lembab. Namun saat ini, Jensen yang berjalan di depan tiba-tiba berhenti dan berkata dalam hati, aku mendengar MU. Setelah perkataan itu, dia pergi lagi. Air mata Renata pun jatuh tanpa suara layaknya disambar petir. Maaf telah merepotkan kalian semuanya. Jika ada waktu, aku akan mentraktir kalian makan. Berjalan keluar dari daerah toko 4S, Jensen juga menatap Fajra Agung dan 2 Raja Surgawi. Tidak perlu sungkan, merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk bisa membantu Dr. Jensen. Para bos dari semua divisi terlihat sangat senang. Semua orang termasuk adik laki-laki yang mengikutinya itu berperilaku baik dan tidak berani macam-macam lagi, mereka semua ingat sebuah nama, Aula Singlin Jensen. Baiklah, aku ada urusan, aku pergi dulu. Jensen melambaikan tangannya dan berjalan ke Rolls-Royce di pinggir jalan. Jonathan dan Tobias, keduanya sangat bersemangat. Meskipun sebelumnya, Jensen tidak peduli dengan kesalahan terakhir masa lalu mereka tetapi mereka selalu mengingat ini. Sekarang, mereka memiliki kesempatan untuk membantu Jensen, mereka merasa itu adalah kehormatan besar. Sudah selesai. Setelah kembali ke Rolls-Royce, kakek Yuan tertawa. Kakek Yuan, terima kasih banyak atas bantuanmu. Kakek Yuan juga ikut tersenyum. Hehe. Hari ini, dengan masalah yang Dr. Jensen selesaikan, menghancurkan keluarga Bermot hanyalah seperti membalikkan telapak tangan. Kakek Yuan menyentuh janggutnya. Aku hanya seperti lapisan gula pada kue. Di mana kakek Yuan bicara? Jensen menggelengkan kepalanya sekedarnya. Dr. Jensen, aku juga datang dengan berbagai rintangan dan halangan.
Saat itu, aku juga berteman baik dengan tetua keluarga Miller. Aku telah melihat banyak sekali kejeniusan dalam kehidupanku, tetapi dalam hal tidak ada duanya, itu adalah kamu. Kakek Yuan menambahkan, aku sangat optimis terhadapmu. Masa depan Wasia ada di tanganmu. Kakek Yuan, itu pujian yang berlebihan. Sebenarnya, aku hanya seorang dokter. Jensen tertawa tak berdaya. Bahkan, dia telah mendengar banyak kata-kata ini, seperti kakek Wilbert, kakek Carson, dan sebagainya. Tapi dia juga tidak tahu seperti apa masa depannya. Dia hanya ingin menjadi dokter, kemudian melindungi istrinya. Setelah sekian lama, Rolls-Royce berhenti di gerbang rumah seorang bangsawan. Rumah bangsawan itu sangat besar, pintu masuk gerbang itu pun bisa digunakan untuk memarkir puluhan mobil. Rumah tua bangsawan itu lebih mirip seperti taman. Sudah tiba di rumah keluarga Fang. Kakek Yuan menyipitkan mata ke taman keluarga Fang. Di tahun-tahun awal perang perlawanan, keluarga Fang juga merupakan seorang pahlawan. Kakek Fang bahkan lebih terkenal karena pandai membunuh musuh. Kemampuan seni bela dirinya sangat hebat. Prajurit yang dipimpinnya semuanya orang yang tangguh dan juga orang-orang terkenal. Apakah ada banyak master di keluarga Fang? Tanya Jensen. Banyak, terutama para tetua saat ini. Kultivasi seni bela dirinya cukup istimewa, bahkan aku bukanlah tandingannya, kata kakek Yuan. Wajah Jensen tiba-tiba berubah. Kakek Yuan langsung tertawa kering, itu karena usiaku yang sudah tua. Ketika aku masih muda, susah juga untuk dibilang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Hanya dapat dikatakan, kultivasi seni bela diri tetua Fang relatif hebat, kekuatannya akan tetap sama meskipun mereka menua. Jensen tiba-tiba mengikuti kakek Yuan menuju gerbang utama. Kakek Yuan. Orang yang menjaga gerbang adalah anak cucu dari keluarga Fang. Ketika mereka melihat kakek Yuan, mereka terkejut. Lagi pula, kakek Yuan telah mengatakan, meski dia mati kelaparan, mati kelelahan, dan disambar petir sampai mati, dia tidak akan datang ke keluarga Fang. Apa yang kamu lihat? Kakek Yuan masih hidup. Di mana tetua Fang? Kakek Yuan berkata dengan dingin. Kakek Fang masih belum bangun. Persetan itu semua, matahari sudah terang benderang, apa dia itu babi? Kakek Yuan, kamu bukannya tahu, kakek Fang suka tidur di pagi hari. Minggir-minggir, aku ada urusan dengannya, aku akan menemuinya. Dengan tenang, kakek Yuan masuk bersama dengan Jensen. Keluarga Fang tidak berani menghentikannya, jadi mereka membiarkannya. Seni bela diri keluarga Fang sangat aneh. Orang bilang tidur lebih awal agar bangun lebih awal. Dia sebaliknya, tidur lebih awal dan bangun lebih siang. Setiap hari tidur sampai siang hari. Aku benar-benar tidak mengerti, bagaimana dia bisa tidur seperti itu. Setelah memasuki rumah bangsawan itu, kakek Yuan mencibir. Ini adalah cara untuk menjaga kesehatan. Bisa tidur nyenyak itu sangatlah baik. Apalagi bagi lansia. Ini juga lebih lama tidurnya. Jensen tersenyum dan berkata, secara umum, orang lanjut usia tidak banyak tidur, hanya anak-anak yang lebih banyak tidur, namun kakek Fang malah sebaliknya. Kakek Yuan sudah datang ya? Saat ini, seorang pemuda mengajak semua orang untuk menyambutnya. Oh ternyata Freddy. Kakek Yuan mengangguk kecil pada pemuda itu. Kakek Yuan, kakek masih beristirahat, bagaimana kalau Anda menunggu di ruang tamu? Pemuda itu tersenyum sopan. Meskipun keluarga Fang dan keluarga Yuan tidak berada di jalur yang sama, itu hanya perbedaan kecil. Kesopanan dalam melayani mereka masih diperlukan. Baiklah. Kakek Yuan mengangguk, hari ini, aku membawa temanku untuk menemui kakekmu. Ini adalah Jensen Scott Aula Singlin. Jensen Scott Aula Singlin. Wajah pemuda itu sedikit berubah, dan dia tiba-tiba berkata dengan dingin, Kakek Yuan, kamu adalah seorang senior. Keluarga Fang, kami akan selalu menyambutmu, tetapi seorang dokter Jensen, dia tampaknya tidak cukup memenuhi syarat untuk masuk. Apa maksudmu, tamu terhormatku tidak cukup memenuhi syarat? Wajah kakek Yuan berubah dingin. Kakek Yuan, jangan marah. Aku tidak ada urusan denganmu, tapi aku tidak menyambut kedatangan dokter Jensen. Tentu saja, dia bisa masuk jika dia mau. Panggil saja aku kakek 3 kali. Pemuda itu mengangkat dagunya dan menatap Jensen angkuh. Jensen tidak bisa menahan diri. Apakah orang ini bodoh? Ini baru pertama kali kami bertemu.
Apakah ada yang dia cari sehingga dia bertindak seperti ini? Freddy, katakan dengan jujur, kamu dan Dr. Jensen ada dendam. Kakek Yuan kembali berteriak. Ini, ada, tapi bisa dibilang tidak ada. Di hadapan kakek Yuan, pemuda itu masih sangat sopan, hanya berpikir kalau aku pribadi tidak menyukainya. Kakek Yuan, ini urusan anak muda. Tolong jangan ikut campur, oke? Kamu masih berani melawannya? Kakek Yuan mencoba untuk memberikannya pengertian. Tidak apa-apa, biarkan aku bicara dengannya. Jensen menghentikan kakek Yuan. Faktanya, dia juga merasa sangat aneh, apa dia pernah berurusan dengan orang ini sebelumnya. Namamu Freddy kan? Seharusnya aku baru bertemu denganmu untuk pertama kalinya. Aku tidak tahu apa aku menyinggung perasaan kamu? Untuk mendapatkan teratai salju 1000 tahun, Jensen mencoba menghormatinya. Kamu sama sekali tidak menyinggungku. Aku hanya mendengar beberapa temanku sering membicarakanmu. Aku penasaran, apa kamu benar-benar begitu hebat? Freddy Fang berkata dengan ringan, aku sebenarnya enak untuk diajak berkompromi. Jika kamu mau masuk, panggil aku kakek 3 kali. Kemari, videokan aku ingin menyimpannya sebagai oleh-oleh. Setelah mendengar ini, kakek Yuan makin geram. Persetan ini semua, hal-hal tidak jelas ini, kenapa dia harus dipanggil kakek oleh orang lain, mendokumentasikannya dalam video. Dia sudah keterlaluan. Wajah Jensen berubah dingin. Dia mengalah, tapi bukan berarti dia bisa dipermalukan. Aku ingin tahu siapa temanmu itu. Suara Jensen berubah dingin. Gadis berbakat, Isabella. Mata Freddy Fang sedikit berubah, ini adalah rasa hormat dan kekaguman. Jensen langsung menebak sesuatu dan mengangguk, jika aku tidak memanggilmu kakek, berarti aku tidak bisa masuk. Orang yang biasa-biasa saja tidak memenuhi syarat untuk memasuki aula keluarga Fang. Freddy Fang mengangguk bangga. Kalimat ini, aku akan mengingatnya. Jensen tidak berkata lagi dan berjalan menuju gerbang aula. Tidak memanggilku kakek, apa kamu berencana menerobos masuk? Kamu mempermalukan dirimu sendiri. Aku akan membantumu. Freddy Fang mencibir dan mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya pada Jensen. Tuan muda Freddy, ini tidak baik. Wajah orang-orang di sekitar berubah. Menembak tamu kakek Yuan? Ini bisa menjadi masalah besar. Mereka melihat ke arah kakek Yuan lagi. Mereka berpikir bahwa kakek Yuan akan marah, tetapi mereka melihat kakek Yuan tidak menunjukkan ekspresi apa-apa. Ada apa? Bagaimana mungkin kakek Yuan tidak khawatir? Dor. Freddy Fang dengan dingin langsung menembaknya. Kemampuan menembaknya sangat terampil. Tembakan ini mengarah pada telinga Jensen. Bagaimana bisa dia bertindak seperti itu pada Jensen? Tidakkah dia berpikir akan menyinggung kakek Yuan? Namun, dia kecewa. Tembakan ini tidak mengenainya. Apa? Wajah Freddy berubah dan menembaknya lagi. Dor. Terus tidak tepat sasaran. Melihat Jensen lagi, dia tetap berjalan menuju Freddy Fang. Peluru itu seperti melewati tubuhnya, tapi dia tidak merasakan sakit sama sekali. Mustahil. Freddy Fang melepaskan beberapa tembakan berturut-turut. Dor. Masih gagal. Freddy Fang merasakan ada yang salah. Sebenarnya, dia tidak begitu akrab dengan Jensen, tapi dia sering mendengar Isabella mengatakan bahwa Jensen memiliki keahlian medis yang luar biasa, berbakat serta berbudi luhur. Tapi sekarang dia baru mengetahui, Jensen sepertinya juga memiliki kemampuan seni bela diri yang sangat hebat. Sekarang, Jensen sudah tiba di depan tubuh Freddy. Dia bahkan mengarahkan dahinya ke moncong Freddy. Kamu tidak takut mati? Pupil mata Freddy mengembun. Wajah Jensen tetap tidak berubah, dia menatapnya remeh. Matilah kau. Freddy Fang sangat marah dan tiba-tiba menembak. Tuan muda, jangan. Semua orang berteriak cemas. Pistol tepat berada di depan dahi Jensen, itu sangat dekat, bukankah itu akan langsung mengarah ke kepalanya? Dor. Setelah menyelesaikan tembakan itu, Freddy juga sedikit panik. Sebelumnya, dia sangat marah dan tidak percaya jika Jensen tidak takut mati, jadi dia menembaknya. Tapi setelah menembak,
Sebenarnya dia hanya ingin memberi pelajaran kepada Jensen dan membuktikan kepada Isabella bahwa Dr. Jensen tidak lebih buruk dari beberapa dokter gadungan pengobatan tradisional. Hanyalah sebuah bukti, tetapi bukan berarti dia bisa membunuhnya. Mati kau. Freddy Fang mengumpat dan tanpa sadar melihat ke depannya. Namun, tidak ada siapa-siapa. Sejak dia siap menembaknya, di situ tidak ada Jensen. Pada saat ini, sebuah suara datang dari telinganya. Senjata biasa tidak mempan padaku. Entah kapan, Jensen sudah berdiri di samping Freddy, menatapnya samar. Pupil mata Freddy Fang melebar. Keluarga Fang adalah keluarga elit, setiap generasi muda semuanya belajar seni bela diri, dia melihat kemampuan bela diri Jensen sangat tidak boleh diremehkan. Kamu. Freddy merasa terhina. Dia meletakkan senjatanya dan mulai bertarung dengan Jensen. Wajah Jensen tetap tidak berubah. Dia menggunakan Tai Chi melingkarkan tangan kanan Freddy, lalu menyerang balik Freddy dengan bahunya. Pelak! Pelak! Bagaikan ditabrak mobil, dia terbang mundur dan menabrak hamparan bunga yang tidak jauh dari sana. Sial! Freddy Fang mengarahkan wajahnya ke bawah, meludahkan seteguk kotoran, kemudian bangkit dengan marah. Bisa-bisanya, kamu. Tetapi pada saat ini, telapak tangan tiba dan menekan bagian belakang kepala Freddy ke tumpukan tanah. Lubang hidung penuh dengan bau amis lumpur, dan terdengar suara Jensen menghina dari telinganya, itu yang membuat kelima organ Freddy bergejolak. Dr. Jensen, bela diri MU sangat hebat. Pada saat ini, sesosok tubuh melesat dengan cepat, menendang lebih dari belasan kaki berturut-turut di udara. Udara meledak menjadi suara yang membosankan. Mata Jensen berkedip, dan dia tahu bahwa itu adalah seorang ahli bela diri yang pernah dia dengar. Dan itu, dia memulainya. Dia menjauhi Freddy dan meletakkan satu tangan di depannya. Tai Chi dimulai. Orang itu seperti lingkaran dan Catkins. Dia membuatnya kuat, bulan terang bersinar di atas bukit. Bang bang bang. Hanya terlihat kedua tangan Jensen terus-menerus menangkis keluar, menangkis lepas bayangan kaki yang masuk. Aura transcendent yang sangat kuat. Jensen merasakan sakit kesemutan di telapak tangannya saat menyentuh kaki ini. Mengejar bayangan. Tiba-tiba, kakinya datang berputar, Jensen melihat orang yang menggerakkan itu mengubah serangannya, dan kakinya jatuh dari langit seperti tomahawk. Pupil mata Jensen membeku. Dia menyilangkan tangannya dan menahan agar tidak mengenai kepalanya. Bang! Bang! Suara kusam datang, angin astral menyapu ke segala arah. Bunga dan rumput di hamparan pun rusak, tanahnya pun retak mencapai 5 meter lebarnya. Jensen menahan jatuhnya tendangan langit dengan kedua tangannya. Baru setelah itu dia melihat orang di depannya dengan jelas. Ini adalah seorang wanita, sekitar 24 atau 25 tahun, mengenakan rok lipit dan sweater wol di tubuh bagian atasnya. Dari sudut manapun, ini adalah gadis. Tapi kakinya tidak lemah, tidak hanya panjang, kakinya juga sangat kuat. Sulit dibayangkan, seorang wanita muda cantik ini, seni bela dirinya sangatlah hebat. Nona muda, cukup, ucap Jensen samar. Wajahnya diam-diam memerah. Memang postur kakinya yang panjang itu seperti yang dikatakan Jensen. Tambahan. Sosoknya tiba-tiba melompat, kakinya yang lain menendang puluhan kali berturut-turut ke arah Jensen. Ini seperti serangkaian panah, tajam dan cepat. Jurus awan. Jensen mundur selangkah dan menggambar lingkaran dengan kedua tangannya. Seolah-olah dia sedang memegang bola. Profun Ki berubah menjadi aliran udara Tai Chi dan muncul di depan Jensen seperti perisai. Dentur. Kemampuan kaki lawannya sangat kuat. Di bawah puluhan tendangan itu, Tai Chi yang dibentuk oleh Profun Ki Jensen hancur berkeping-keping. Jensen juga terpental mundur beberapa meter jauhnya. Bersamaan dengan itu, wanita itu berhenti menyerang dan berdiri di sana memandangi Jensen. Dilihat dari pertarungan itu, terlihat jelas bahwa wanita itu berada di atas angin. Lagi pula, Jensen sudah dipaksa mundur. Aku tidak menyangka Dr. Jensen dari Aula Singlin sangat kuat dalam seni bela diri. Wanita itu berkata dengan penuh bijak. Aku tidak menyangka seorang wanita dari keluarga Fang bahkan lebih kuat dari seorang pria. Aku bersedia mengakui kekalahan ini. Jensen tertawa ringan. Wanita itu mendengus dingin. Meskipun Jensen mengatakan bahwa dia telah kalah, dia masih merasa terhina.
Dia tahu, Jensen terlempar beberapa meter, namun dia juga tidak bisa bergerak sekarang. Terlihat memang dia sudah menang, tetapi nyatanya, kaki kanannya lumpuh sekarang, ini disebabkan karena menendang perisai Tai Chi milik Jensen. Oleh karena itu, pertarungan singkat ini seharusnya imbang. Patricia, 13 kaki mataharimu makin kuat. Pada saat ini, ada suara tepuk tangan, dia melihat kakek Yuan bertepuk tangan dan berkata, kejeniusan langit dan bumi di dunia Jianghu benar-benar bukan hanya sebuah reputasi palsu. Andai saja keluarga Yuanku memiliki putra dan putri sepertimu. Kakek Yuan, kamu menyanjungku. Perempuan bernama Patricia Fang itu masih memandangi Jensen. Setelah tenang, dia merasa bahwa rumor di dunia Jianghu memang benar. Bagaimanapun, dia adalah seorang jenius di dunia Jianghu, 4 aliansi seni bela diri utama telah lama memiliki legenda. Namun, Jensen seumuran dengannya, tapi dia tidak lebih lemah darinya. Ini sangat menakutkan. Dr. Jensen, benar-benar lebih baik bertemu dahulu kemudian terkenal. Patricia Fang menatap Jensen lagi. Jensen mengerutkan keningnya. Nama ini sepertinya sangat familiar. Benar, Patricia Fang. Apakah ada hubungan di antara mereka? Nona Fang, wanita keluarga Fang tidak diperbolehkan menjadi pria. Jensen pun berkata dengan sopan. Sebenarnya di hati kecilnya cukup terkejut. Sejauh ini, Patricia Fang adalah salah satu wanita yang dikenalnya dengan kemampuan seni bela diri yang sangat hebat, dan ibu bos dari Bar Jade adalah yang kedua. Yang paling penting, mereka semua masih begitu muda. Jensen. Pada saat ini, Freddy Fang yang terkena makan kotoran di hamparan bunga mulai bangkit dan bergegas menuju Jensen. Melihat dari ekspresinya, dia seolah ingin menantang bertarung Jensen lagi. Freddy, berhenti. Tepat setelah dia bergegas melewati Patricia Fang, Freddy ditahan oleh Patricia. Kakak, dia menggangguku. Freddy terus melawan untuk maju. Kamu bukan tandingannya, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Patricia Fang menghela napas. Bahkan dirinya hampir tidak bisa mengalahkan Jensen, apalagi Freddy. Dengarkan kakak MU, jadilah orang yang biasa-biasa saja. Pada saat ini, Jensen berkata dengan samar, hanya karena di keluarga Fang saja, kalau tidak, aku akan mengalahkanmu untuk memanggilku kakek. Kakak, menurutmu dia berbicara bahasa manusia? Freddy Fang makin geram. Patricia Fang sangat marah. Dia merasa Jensen keterlaluan, tidak menghormati keluarga Fang, tapi dia harus mengakui jika Jensen benar. Jika bukan karena keluarga Fang, Freddy pasti sudah hajar sampai dia mau memanggil Jensen kakek. Ya sudah, ada tamu di sini, berhenti main-main. Patricia Fang melepaskan Freddy Fang dan menatap kakek Yuan. Kakek Yuan, silakan duduk di ruang tamu. Freddy menelan nada ini, sehingga dia harus menatap Jensen dengan sengit. Jensen langsung mengabaikan Freddy. Dia menemukan, sebagian besar keluarga elit ini tidak berguna. Harry dari keluarga Yuan, Freddy dari keluarga Fang hanyalah sekumpulan sampah. Pergi dan bangunkan kakekmu. Katakan padanya aku punya urusan dengannya. Kakek Yuan membawa Jensen ke dalam ruang tamu. Tak lama seseorang menuangkan teh wangi dan keduanya duduk. Kakek Yuan, aku ingin tahu mengapa kamu kemari hari ini? Patricia Fang menyesap teh dan bertanya dengan sopan. Menurut senioritas, dia tidak perlu menjelaskan apapun kepada Patricia. Namun, dia memikirkan status Patricia Fang di dunia Jianghu dan mengangguk. Tidak masalah, Patricia sudah besar sekarang dan bisa memimpin keluarga Fang. Aku akan memberitahumu langsung. Hari ini aku menemani Dr. Jensen kemari. Apa? Patricia Fang yang sedang meminum teh pun berhenti, tidak percaya. Kakek Yuan dan kakeknya memang selalu berbeda pendapat. Kakek Yuan juga sudah mengatakan bahwa dia tidak akan pernah datang lagi ke keluarga Fang, tetapi hari ini dia membuat pengecualian untuk Dr. Jensen. Satu bermarga Skat dan yang satunya bermarga Yuan, tidak berhubungan sama sekali, kenapa kakek Yuan bersikap begitu baik padanya? Dr. Jensen, aku ingin tahu kamu kesini ada urusan apa? Patricia Fang langsung menatap Jensen. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin meminta sesuatu dari keluarga Fang, ucap Jensen tersenyum. Katakan saja, dengan status sebagai Dr. Jensen, aku pikir selama keluarga Fang memiliki itu, pasti akan kami berikan.
Patricia Fang berkata dengan sopan, Jensen memiliki kemampuan seni bela diri yang hebat dan dikatakan sebagai dokter terkenal di ibu kota. Dia harus bersikap sopan. Teratai salju 1000 tahun. Jensen berbicara terus terang. Apa? Serangkaian seruan menggema di seluruh ruang tamu. Tidak hanya Patricia Fang yang tertegun, bahkan kakek Yuan juga tertegun. Lagi pula, dia benar-benar tidak tahu kalau Jensen datang kemari untuk teratai salju 1000 tahun. Benar benda ini, kakek Yuan pernah mendengar benda ini sebelumnya. Dia bahkan pernah melihatnya sekali. Kakek Fang menganggap benda ini seperti harta karun, meskipun mereka telah berteman selama bertahun-tahun, dia hanya memperlihatkannya sekali. Dan tujuan Jensen untuk mendapatkan teratai salju 1000 tahun ini, tidak mungkin. Kamu bermimpi. Freddy Fang tiba-tiba berteriak, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Apa kamu gila? Jika kamu berani mengatakan sepatah kata itu lagi, keluarga Fang akan menghajarmu. Aku mau teratai salju 1000 tahun keluarga Fang. Jensen kembali berbicara. Ekspresi Freddy gerah, sial, beraninya dia berkata sebegitu keras, dia pun juga berteriak, pasukan. Freddy, diam. Patricia Fang lebih tenang dan menghentikannya dengan suara dingin. Dia menatap Jensen dan berkata, Dr. Jensen, jika itu permintaan lain, aku bisa berjanji atas nama keluarga Fang, atau mungkin meminjamkan MU 10 miliar yuan. Tapi teratai salju 1000 tahun ini benda yang sangat berharga. Benda ini peninggalan budaya dan merupakan barang antik. Kita tidak bisa memberi keputusan. Kalau begitu biarkan orang yang bisa memberikan keputusan berbicara, ucap Jensen samar. Patricia Fang langsung menjadi marah. Apa orang ini tidak mengerti bahasa manusiakah? Jika dia tidak bisa memutuskannya, itu berarti dia bermaksud menolak. Dia berkata dengan ringan, teratai salju 1000 tahun, kami tidak bisa memberikannya padamu. Dr. Jensen, mintalah yang lain saja. Keluarga Fang, hanya teratai salju 1000 tahun yang aku mau. Sikap Jensen masih keras kepala. Kita bisa bertukar barang. Apa kamu bermaksud menggunakan uang? Apa keluarga Fang kekurangan uang? Apa menggunakan kekuatan, jangan bercanda, menggunakan seni bela diri? Kamu tahu apa itu seni bela diri? Freddy Fang tiba-tiba mencibir, berhenti bermimpi, meskipun kita tidak sering melihat teratai salju 1000 tahun, sebodoh apapun kakek tidak akan memberikannya padamu. Bukan tidak mungkin, ini tergantung benda apa yang akan kamu tukar Dr. Jensen. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba menyela. Menukarnya dengan benda apapun juga tidak ada gunanya, siapa itu kenapa begitu bodoh? Benda berusia ribuan tahun pun mau ditukar. Freddy Fang tertawa dan tiba-tiba menatapnya lagi, dia berbalik melihat seorang pria tua melangkah. Kakek? Freddy Fang berseru dan merasa sangat malu. Karena kakek benar-benar akan menukarkannya, apa yang dia katakan sebelumnya seperti menampar dirinya sendiri. Kakek! Patricia Fang juga berdiri dengan penuh kejutan di wajahnya. Dia jelas tidak menyangka kakek akan menukarkannya. Bagaimanapun, teratai salju 1000 tahun bukanlah sesuatu yang bisa ditukar. Sekalipun pemerintah mau menukarnya, kakek tidak akan mengizinkannya. Kakek Fang. Pada saat yang sama, kakek Yuan menyipitkan mata kepadanya. Kakek Yuan, kamu pengikut hukum Wangian sejati. Aku terus berpikir betapa tangguhnya tulang punggungmu itu. Kakek Fang mencibir, wajahnya penuh dengan penghinaan. Kalau bukan karena Dr. Jensen, apa menurutmu aku akan datang kemari? Bahkan jika kakek Fang mati, bau, busuk, aku tidak akan datang menemuimu. Kakek Yuan berdiri dengan marah. Bah, dasar mulut gagak, aku bahkan tidak mati jika kamu mati. Kakek Fang tidak mau kalah. Semua yang ada di ruang tamu tersenyum getir. Kedua orang tua itu berusia hampir 200 tahun. Mereka telah bertengkar seumur hidup mereka, bahkan sampai sekarang mereka masih bertengkar. Saat ini, kakek Yuan kembali duduk. Ada tamu terhormat di sini, aku tidak mau repot-repot berdebat denganmu. Kalau kamu punya masalah denganku, ayo kita selesaikan semua di taman, aku akan membunuhmu. Aku takut padamu. Aku akan memberimu 2 senjata ini. Kakek Fang mencibir dan terlalu malas untuk berbicara dengan kakek Yuan. Setelah dia duduk, dia menatap Jensen dan berkata, Anda adalah Dr. Jenius Jensen dari ibu kota. Jensen juga sedang melihat ke arah kakek Fang. Dia tinggi dan kurus, tapi semangatnya tak pernah mati.
Apalagi rambut halus di pelipisnya agak gelap, ini seperti permajaan. Diperkirakan itu berhubungan dengan seni bela diri yang dia kembangkan. Aku bukanlah dokter jenius, aku hanyalah dokter biasa. Jensen tersenyum sopan. Haha, nama dokter Jensen sudah sangat terkenal di ibu kota. Keterampilan medisnya telah mengalahkan semua guru terkenal dan dijuluki Tuohua dunia. Dokter biasa macam apa yang kamu bicarakan? Kakek Fang tersenyum samar. Apa dokter Jensen datang ke keluarga Fang hari ini hanya untuk meminta teratai salju 1000 tahun? Kakek Fang, ayolah kita persingkat ini semua. Aku memang datang ke sini untuk meminta teratai salju 1000 tahun. Aku masih berharap kakek Fang bisa mengabulkannya. Jensen mengangguk. Sejujurnya, aku ingin teratai salju 1000 tahun ini untuk menyelamatkan seseorang. Dokter Jensen benar-benar baik hati. Kakek Fang menyentuh janggutnya dan membalikkan pembicaraan. Tapi, teratai salju 1000 tahun milikku adalah barang paling langka di dunia. Aku sedikit khawatir, ini tidak pantas memberikannya kepada Dokter Jensen dengan cara seperti ini. Aku bisa menukarkannya dengan barang, apa yang kakek Fang inginkan, tanya Jensen langsung pada intinya. Mendengar ini, kakek Fang menyesap teh dan tampak penuh teka-teki. Bahkan, sudah pernah makan asam garam kehidupan, banyak hal yang sudah diketahui. Jensen tidak hanya seorang dokter kontemporer terkenal, tetapi juga memiliki keterampilan seni bela diri yang luar biasa dan sesuatu yang ada di belakangnya pun sangat kuat. Karena itu, dia harus bersikap sopan kepadanya, tetapi teratai salju 1000 tahun terlalu langka. Dia tidak mau memberikannya. Aku tahu, keterampilan medis Dr. Jensen sangat luar biasa. Kalau kamu benar-benar ingin bertukar, pertama-tama aku membutuhkan 3 keahlian medis. Kakek Fang berkata dengan samar, keterampilan medis Jensen sangat terkenal di ibu kota. Dengan 3 keahlian medis ini, keluarga Fang akan memiliki 3 nyawa lagi. Setuju. Jensen mengangguk siap. Kakek, apakah kamu bodoh? Freddy Fang bergegas ke samping. Freddy, jaga cara bicaramu. Patricia Fang langsung memelototinya dengan galak. Apa yang begitu bodoh tentang kakek? Freddy bereaksi dan berkata, kakek, benar dia adalah seorang dokter, tetapi dokter terkenal lainnya di dunia ini juga masih banyak. Aku sempat mendengar, beberapa dokter di luar negeri telah menemukan rahasia penuaan pada manusia, itu disebabkan oleh jenis oksidasi sel. Dibandingkan dengan dokter terkenal lainnya di dunia, dia bukan apa-apa. Kamu mengerti apa? Kakek Fang mendengus dingin. Dia sudah meminta seseorang untuk menyelidiki Jensen, penanganan medis dari dokter Jensen telah menjelaskan semuanya. Kakek Fang, mungkin aku perlu membuktikan keahlian medisku juga. Pada saat ini, Jensen juga perlahan berkata, begini saja, aku akan menjelaskan tubuh mereka berdua. Dia menatap Patricia Fang terlebih dahulu dan berkata sambil tersenyum, kultivasi batin Nona Patricia dimiliki oleh Yin, 5 elemen itu dimiliki oleh air. Yin ditambahkan ke Yin, mereka telah mencapai di tingkat ekstrim. Karena itu, dia berhasil mengoptimalkan 13 kaki mengejar matahari itu dari hasil penetralan Yin dan Yang. Apa? Wajah Patricia Fang berubah. Kakeknya memintanya untuk berlatih 13 kaki mengejar matahari. Dia tidak berpikir tentang itu sebelumnya, tetapi dia merasa sangat cepat untuk memulainya. Dia tidak menyangka ada alasan di balik kombinasi Yin dan Yang. Mata kakek Fang berbinar. Ketika Patricia Fang masih kecil, dia membawanya untuk mengunjungi pendeta Taois. Saat itu, pendeta Taois mengatakan bahwa Patricia bisa berlatih 13 kaki mengejar matahari setelah dia berusia 12 tahun, itu bermanfaat baginya. Saat itu, kakek Fang tidak mengetahui alasannya, tapi setelah Jensen mengatakannya, dia sedikit demi sedikit mengerti. Jensen melanjutkan, tapi, Nona Patricia adalah seorang yang tergila-gila dengan seniman bela diri. Dia berlatih kultivasi tanpa bisa menahan diri dan dia suka berlatih dengan beban yang berlebihan bukan? Lumayan. Patricia Fang mengangguk. Rajin berlatih kultivasi itu benar, tapi ada proses untuk merangsang potensi seseorang. Nona Patricia memeras potensinya setiap saat, tetapi dia tidak menebusnya. Ini yang mengakibatkan defisit dalam tubuh. Jensen kembali berucap. Freddy Fang segera membalas, omong kosong. Saudara perempuanku dalam keadaan sehat. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah sakit. Apakah begitu?
Jensen tersenyum tipis, tapi setiap kali acara bulanan datang, apakah Nona Patricia tidak menderita sakit? Tidak ada gunanya melihat semua rumah sakit besar. Freddy Fang masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Patricia Fang sudah berseru, bagaimana kamu tahu? Freddy Fang langsung menatap saudara perempuannya, tidak tahu harus berkata apa. Ini disebabkan oleh defisit dalam tubuh. Tampak tubuh dalam keadaan sehat dan baik-baik saja selama bertahun-tahun, tetapi begitu mulai sakit, itu akan di luar kendali. Jensen berkata perlahan, dan aku berspekulasi, Nona Patricia akan mengalami bencana besar saat usianya 30 tahun. Kalau dia bisa sampai pada usia itu, dia akan memiliki kehidupan yang aman. Kalau dia tidak dapat sampai pada usia itu, dia akan sakit parah meski keadaannya baik, dia akan mati dalam keadaan yang buruk. Ini. Wajah Patricia Fang berubah drastis. Apakah kamu seorang dokter atau peramal? Lakukan yang terbaik untuk menyombongkan diri. Freddy mau tidak mau akan dilihat juga. Namun, pada saat ini kakek Fang berbicara dengan sungguh-sungguh, Dr. Jensen, tolong bicara terus terang. Freddy Fang tiba-tiba membeku. Mengapa dia datang untuk menyelanya? Dia percaya pada Jensen, apa dia tidak dianggap sama sekali di sini? Seperti yang aku katakan sebelumnya, karena tubuh Nona Patricia mengalami defisit, memang dia tidak memiliki penyakit, tetapi ketika dia benar-benar sakit, dia akan jatuh sakit dengan sangat parah. Jensen perlahan menjelaskan, kalau Nona Patricia tidak berlatih bela diri, dia hanya akan menjadi orang normal selama sisa hidupnya. Sebenarnya, tidak akan ada masalah besar, tetapi masalahnya dia juga berlatih seni bela diriin. Selain itu, 5 elemen milik air, dan yin ditambahkan ke yin. Wajar saja itu bukan hal sepele. Faktanya, selain kejadian bulanan yang tidak normal, Nona Patricia biasanya memiliki beberapa tanda kecil, seperti insomnia dan melamun dan lebih sedikit berkeringat. Patricia Fang berbinar. Kamu benar. Keringatnya benar-benar sedikit. Dia biasa belajar dan berlari sejauh 5 km tetapi tidak mengeluarkan setetes keringat pun, itu yang membuat teman-teman sekelasnya mengaguminya. Dia pikir itu karena kesehatannya yang sangat baik, dia tidak menyangka itu menunjukkan kesehatannya yang buruk. Apa masih ada lagi? Patricia Fang kembali bertanya. Jensen ragu-ragu dan berkata dengan ringan, kentut. Wajah Patricia Fang tiba-tiba memerah. Ini benar. Dia diam-diam kentut 3 kali sebelum duduk di ruang tamu. Gaya hidupmu sudah ditentukan. Di usia 30 tahun, pasti ada kesulitan. Tapi, kalau kamu memperhatikan kesehatan kamu, kesulitan ini dapat dikurangi. Jensen kembali berkata, aku akan meresepkan obat untukmu nanti. Minum obat ini sebulan sekali sampai umurmu 30. Ini dapat menutupi defisit dalam tubuhmu, tapi tetap masih sulit buatmu untuk mencapai usia 30 tahun. Cara bicaramu begitu hebat, bagaimana dengan aku? Freddy tidak bisa membantu, dia hanya terus menyela. Jensen menengok dan berkata, masalahmu sudah jauh lebih baik. Ini hanyalah keringat malam, sesekali pusing, tinnitus, dan tentu saja kamu takut kedinginan. Apa yang kamu katakan memang benar itu ada padaku, apa maksud dari semua ini? Freddy tampak acuh tak acuh. Sudah jelas apa artinya. Kamu masih belum tahu? Jensen memicingkan mata menatap Freddy. Aku pastinya tidak tahulah, jangan bertele-tele. Kalau memang ada masalah, katakan saja. Freddy mendengus dingin, aku melakukan pemeriksaan fisik setiap tahun. Aku tidak percaya kamu bisa tahu apa yang salah denganku. Gagal ginjal. Ucap Jensen lurus. Freddy tampak tertegun dan membalas tanpa kata. Penyebab gagal ginjal di antara lain, ada yang lebih cepat, misalnya, 3 detik. Jensen kembali berkata, bahkan positif, layu, awal, lepaskan. Hentikan bicaramu. Freddy tidak bisa membantu, dia terus menyela. Jika Jensen lanjutkan, dia akan malu dengan orang-orang sekitar. Freddy, perhatikan baik-baik. Sejak awal sudah kubilang untuk berhenti main-main, tapi kamu tidak pernah mendengarkan. Sekarang baiklah. Kesabaran kakek Fang sudah habis, kamu benar-benar sudah membuatku malu. Ketika dia mengatakan ini, dia makin menatap ke arah kakek Yuan dan merasa keluarganya sangatlah malang. Keluarga Fang tidak lebih baik dari keluarga Yuan. Anak dan cucunya tidak begitu banyak. Tidak mudah memiliki anak laki-laki. Hasilnya adalah gagal ginjal.
Jangan katakan betapa memalukannya itu. Freddy marah dan malu, sekarang dia harus menatap Jensen dengan sengit. Jensen tidak mau repot-repot mengurusinya. Dia memandang kakek Fang dan berkata, "Kakek Fang, pengecekan kesehatan ini gratis. Aku masih berutang 3 ketampilan medis padamu." Pengobatan tradisional Huaxia fokus pada penglihatan, pendengaran, pertanyaan dan pemotongan. Dr. Jensen sudah melakukan, mencari, secara maksimal dan bahkan lebih baik dalam teknik metafisik. Aku berpikir, malapetaka Patricia pada usia 30 mungkin membutuhkan bantuan Dr. Jensen, ujar kakek Fang. Selama kakek Fang mempercayaiku, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Jensen mengangguk. Baiklah, 3 keterampilan medis itu salah satunya. Ada 2 hal lagi. Kakek Fang berkata lagi, pertama, lindungi cucuku. Kedua, bantu aku mencari katak hastika merah. Jensen mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka masih ada begitu banyak syarat, tetapi setelah dipikir-pikir, itu adalah teratai salju 1000 tahun. Apapun yang dia minta itu seharusnya sepadan dengan teratai salju 1000 tahun ini. Melindungi cucu kamu? Jensen menatap Patricia Fang lagi, berpikir dengan kekuatan Patricia kenapa harus dilindungi? Bukan cucu kedua, ini cucu tertua. Kakek Fang tertawa dan berkata, cucu perempuan tertuaku sama dengan cucu bungsuku, Freddy. Bakat bela dirinya biasa-biasa saja, tapi cucu sulungku sangat pekerja keras. Dia sekarang anggota grup operasi khusus. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan mengikuti pelatihan. Aku menerima kabar bahwa seseorang akan membunuhnya, jadi aku ingin Dr. Jensen membantunya. Lagi pula, setahuku, Dr. Jensen adalah raja prajurit nomor 1 di wilayah militer Huaxia Utara, bisakah kamu membantuku dalam hal ini? Mendengar itu, Jensen mengangguk. Omong-omong, nama cucu sulungku adalah Felicia Fang. Kakek Fang berkata lagi. Pupil mata Jensen menatap. Felicia Fang. Gadis yang pergi ke Lok Nur bersamanya? Sebelumnya, dia sudah menduga bahwa Patricia Fang dan Felicia Fang ada hubungan satu sama lain. Yang kedua, katak hastika merah. Aku telah meminta orang lain untuk mencari benda ini, tapi mereka belum menemukannya, jadi aku hanya bisa memintamu untuk membantuku menemukannya. Aku akan memberimu peta nanti, kamu bisa pergi ke tempat itu untuk mencarinya. Oke, setelah aku menyelesaikan tugas yang pertama, aku akan menyelesaikan tugas yang kedua untuk MU kakek Fang. Jensen mengangguk dan menyetujuinya. Kemari, bawakan teratai salju 1000 tahunku. Kakek Fang juga orang yang tajam. Ia meminta anak buahnya untuk membawa kotak brokat kayu cendana dan menyerahkannya pada Jensen dengan kedua tangannya. Jensen tiba-tiba sedikit bersemangat. Teratai salju 1000 tahun ini adalah harta karun yang tidak dapat dibeli dengan uang, tetapi dia tidak menyangka akhirnya berhasil mendapatkannya. Ia membuka kotak brokat itu dan melihat ada biji kering di dalamnya. Di permukaan, itu terlihat sangat biasa, tetapi jika dia melihatnya lebih dalam, dia dapat menemukan bahwa ada vitalitas besar yang tersembunyi di dalam benih itu. Terima kasih, kakek Fang. Setelah menerima kotak brokat itu, Jensen juga mengucapkan terima kasih pada kakek Fang itu. Ambillah yang kamu butuhkan itu. Kakek Fang melambaikan tangannya. Baiklah, keperluan ini sudah selesai. Ayo kita pergi. Teriak kakek Yuan saat ini. Sepertinya keluarga Fang ini akan sangat tidak nyaman jika dia berada di sini lebih lama lagi. Kakek Fang mendengus dingin. Dia memandang kakek Yuan dengan ringan dan berkata, kakek Yuan, sampai jumpa di taman besok. Aku akan membiarkanmu menggunakan kedua senjata itu untuk membunuhku. Hah, hanya dengan kemampuan bela diri itu tidak akan mampu mengalahkanku, sekalipun kamu menggunakan 2 senjata api itu, tetap kamu tidak mungkin menang. Setelah kakek Yuan mengatakan kalimat itu, dia pergi bersama Jensen. Saat dia pergi, Jensen juga mengambil peta itu. Tentu saja, dia juga menuliskan resep yang dibutuhkan Patricia Fang. Ketika Jensen dan kakek Yuan pergi, Patricia Fang dan Freddy sama-sama menatap kakek Fang dengan bingung. Bagaimanapun, teratai salju 1000 tahun diberikan dengan cara seperti ini. Ini tidak sejalan dengan karakter kakek Fang biasanya. Aku tahu, menurut kalian itu tidak sepadan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa Dr. Jensen ini bukan orang biasa. Kakek Fang menyipitkan matanya. Pikirkan baik-baik. Kakek Yuan sendiri yang membawanya ke sini, lalu apa maksudnya semua itu?
Lalu apa maksud dari semua ini? Freddy melengkungkan bibirnya. Kakek Iwon hanya menemaninya. Ini bukanlah suatu masalah besar. Patricia Fang menyipitkan matanya, dia merasa ada sesuatu yang salah. Lagi pula, kakek Iwon bukan orang bodoh. Jika Jensen hanyalah orang biasa saja, bagaimana dia bisa mengecilkan kapasitasnya sebagai kakek Iwon? Kakek Iwon, terima kasih. Di atas Rolls-Royce, Jensen mengucapkan terima kasih kepada kakek Iwon. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Kamu benar-benar mendapatkan teratai salju 1000 tahun. Tapi, aku masih tidak menyangka kamu bisa membuat kakek Fang memberikannya padamu. Kakek Iwon berkata dengan penuh arti. Jensen tersenyum namun tidak banyak bicara. Aku turun di depan saja. Melewati sebuah persimpangan, tiba-tiba Jensen mengatakan ingin turun. Kakek Iwon segera meminta sopirnya untuk menghentikan mobil di depan, lalu Jensen turun dari mobil. Nanti bila ada waktu, datanglah ke keluarga Iwon untuk makan bersama. Kakek Iwon mengatakannya seraya Jensen beranjak pergi. Jensen mengangguk dan menyetujuinya. Ia menyusuri sepanjang jalan dan tak lama kemudian sampai di rumah keluarga Miller. Karena di sini dekat dengan rumah keluarga Miller oleh sebab itu dia ingin datang untuk melihat-lihat. Sekarang Elena tidak ada di sini, dia pasti akan melindungi keluarga Miller. Tidak seperti dulu itu bisa mati hanya karena dimakan usia. Jensen sudah datang. Setelah memasuki ruang tamu, semua orang duduk di sana dan bersiap untuk makan siang. Istriku, Jensen telah datang, tambahkan sepasang sumpit lagi. Kakak ipar, jadi kamu punya banyak waktu ya? Apa kamu lelah? Aku akan mengambil sandal untukmu. Semua keluarga Miller sangatlah sopan terhadap Jensen. Hati seseorang terus berubah. Meskipun semua orang di keluarga Miller dulunya membenci Jensen, tapi mereka sudah menerima Jensen sekarang. Padahal, pernikahan itu urusan dua keluarga. Dari awal kebencian hingga keakraban, lambat laun menjadi seperti sebuah anggota keluarga. Hanya proses ini pasti memerlukan waktu dan pasti memiliki banyak tantangan. Jensen juga tidak bersikap sopan dengan mereka. Ia mengganti sandalnya kemudian pergi mencuci tangan lalu dia keluar untuk makan. Melihat ke meja itu lagi, semua keluarga Miller sedang duduk dan menunggu, belum ada yang memulai makan. Yang terpenting adalah tempat pertama kosong, biasanya tempat itu untuk Daniel duduk. Jensen, duduklah. Daniel menunjuk tempat pertama, karena itu tempat duduk tetua keluarga, dia memberikan jalan, dengan sendirinya Jensen duduk. Jensen bersikap biasa saja, meski dia duduk di tempat tetua keluarga. Melihat ini, semua orang di keluarga Miller tersenyum satu sama lain. Meski mereka sudah tahu Jensen mengambil alih posisi tetua keluarga Miller, mereka masih sangat senang melihat Jensen duduk tanpa ragu di sana.